Keluarga Glazer janjikan dana belanja yang memadai untuk Erik ten Hag. Keluarga Glazer selaku pemilik Manchester United menunjukkan keseriusan mereka untuk mendukung Erik ten Hag. Mereka memastikan bahwa sang manajer akan mendapatkan dana transfer yang cukup di musim panas nanti. Manchester United mengakhiri musim ini dengan buruk. Tim berjuluk Setan Merah tersebut finish di peringkat ke-6 klasemen IPL. Ogah hal yang sama terjadi, Manchester United akan melakukan perombakan besar di Manchester United musim panas ini. Erik ten Hag ditunjuk untuk menjadi bos baru Setan Merah di musim depan. Keluarga Glazer menegaskan bahwa mereka bakal mendukung penuh sang manajer. Ini adalah musim yang mengecewakan, buka Avram Glazer kepada Sky Sport. Avram Glazer menyebutkan bahwa finish di peringkat ke-6 merupakan raihan yang buruk bagi Manchester United. Jadi dia ingin timnya lekas move on dari situasi tersebut. Dia juga menyebut bahwa seluruh elemen Manchester United akan bekerja sangat keras untuk memperbaiki hal ini di musim depan. Kami akan bekerja keras untuk menjadikan musim depan menjadi musim yang lebih baik dari saat ini, ungkap Glazer. Lebih lanjut, Avram Glazer menyebutkan bahwa Ten Hag butuh dukungan penuh agar bisa sukses di Manchester United. Dia memastikan bahwa sang manajer akan dibekali dana transfer yang memadai untuk belanja pemain baru di musim panas nanti. Kami selalu menyediakan uang untuk dibelanjakan, uangnya sudah tersedia untuk dibelikan pemain baru, ungkap Avram. Menurut gosip yang beredar, Erik ten Hag minimal akan mendatangkan 4 pemain baru. Dia ingin merekrut striker, 2 gelandang, dan 1 bek tengah di musim panas nanti. Nama Jurriën Timber dilaporkan bakal jadi rekrutan pertama sang manajer di Manchester United di musim panas nanti. Kisru internal skuad Manchester United terpecah 2 kubu, grup pemain Inggris versus punggawa asing pimpinan Ronaldo. Situasi internal Manchester United dikabarkan semakin kacau dengan kabar yang mengklaim bahwa skuad Setan Merah terpecah menjadi 2 kubu yang berkonflik. Manchester United mengakhiri Premier League musim ini dengan kekalahan 0-1 dari tuan rumah Crystal Palace Minggu 22 Mei. Setan Merah pun finish di peringkat ke-6. Lebih buruknya, Manchester United tercatat menelan 12 kekalahan di Premier League 2021-2022 dengan mencatatkan produktivitas gol 0,57 kali mencetak gol dan 57 kali kebobolan. Kini seperti dilansir dari ESPN, tensi skuad Manchester United memanas menyusul penilaian yang dilakukan manajer interim Ralf Rangnick terhadap sejumlah sosok seperti Cristiano Ronaldo, Harry Maguire, hingga Marcus Rashford. Para pemain Inggris cenderung untuk tetap bersatu sementara banyak pemain asing memimpin mereka dari Ronaldo, ujar seorang sumber di internal Manchester United. Ada banyak kekecewaan ketika dilaporkan bahwa beberapa anggota skuad tidak senang dengan Maguire sebagai kapten, tetapi itulah kenyataan dari situasinya. Parahnya, konflik internal ini kabarnya juga merembet ke anggota keluarga dan juga agen dari para pemain Manchester United yang tentu saja juga terpecah menjadi 2 kubu. 2 grup ini diklaim terlibat perseteruan panas jelang laga leg pertama 16 besar Liga Champions versus Atletico Madrid pada Februari lalu. Baru-baru ini, kabar menyebutkan bahwa terjadi keributan di sesi latihan Manchester United. Keributan ini diklaim melibatkan 2 pemain senior Manchester United. Gosip transfer Frenkie de Jong hanya pengalihan isu Manchester United. Benarkah demikian? Bursa transfer masih jauh. Manchester United sudah mulai dihubungkan dengan beberapa nama. Di antaranya ada kasus Frenkie de Jong yang paling mencolok. Manchester United mulai dihubungkan dengan de Jong sejak kepastian kedatangan Erik ten Hag sebagai pelatih baru sekitar beberapa pekan lalu. Kabarnya Ten Hag ingin bereuni dengan Frenkie de Jong di Old Trafford. Ten Hag jelas sangat mengenal Frenkie de Jong. Beberapa tahun lalu, Ten Hag mengembangkan Ajax Amsterdam jadi salah satu tim kejutan di Eropa dengan Frenkie de Jong sebagai salah satu pilarnya. Kini Ten Hag akan memulai proyek besar di Manchester United. Wajar jika dia tertarik untuk merekrut Frenkie de Jong. Memang transfer ini sulit, tapi United diyakini punya cara. Di antara sekian masalah Manchester United, Ten Hag jelas perlu memperkuat lini tengah. Nemanja Matic dipastikan pergi dan Paul Pogba kabarnya juga bakal meninggalkan Old Trafford. United memang masih punya Donny van de Beek, Bruno Fernandes, Fred dan Scott McTominay. Tapi jelas nama-nama itu sama sekali tidak cukup. Ten Hag membutuhkan gelandang baru yang berkualitas.
Ada beberapa nama yang disebut khususnya untuk mengisi posisi gelandang bertahan. Sebut saja Ruben Neves dari Wolverhampton atau Calvin Phillips dari Leeds United. Nah, nama Frenkie de Jong juga disebut-sebut. Kabarnya Ten Hag secara khusus meminta klub untuk mencoba merekrut Frenkie de Jong. Gosip transfer Frenkie de Jong tampaknya meyakinkan. Pihak Barcelona juga sudah berbicara. Xavi menegaskan dia menyukai Frenkie de Jong, tetapi menyerahkan segalanya kepada pihak klub. Namun seiring berjalannya waktu, sekarang gosip Frenkie de Jong ke Manchester United semakin meragukan. Beberapa bursa transfer terakhir, Manchester United selalu bergerak diam-diam dan berhati-hati agar gosip tidak bocor ke media. Gosip transfer Frenkie de Jong jelas bertolak belakang dengan prinsip tersebut. Kabarnya sudah terlalu melebar, sulit dibuktikan kebenarannya. Karena itu menurut Express muncul dugaan bahwa United sengaja memanfaatkan gosip transfer de Jong sebagai pengalihan isu untuk bergerakan mereka yang sebenarnya di balik layar. Erik ten Hag menantang dominasi Guardiola dan Jurgen Klopp di Premier League. Manchester City dan Liverpool mendominasi persaingan di Premier League dalam beberapa musim terakhir. Manajer baru Manchester United Erik ten Hag yakin bisa mematahkannya. Pep Guardiola baru saja mengantar Manchester City menjadi juara Premier League. Itu berarti City-nya Guardiola sudah juara 4 kali dalam 5 musim terakhir. Sementara itu Liverpool bersama Jurgen Klopp memang baru juara Premier League 1 kali pada 2019-2020. Namun The Reds kerap jadi pesaing terdekat Manchester City dan tidak jarang membawa persaingan perebutan juara sampai ke pekan terakhir. Erik ten Hag akan menjadi penantang baru di Premier League saat eranya bersama Manchester United dimulai di musim depan. Pria asal Belanda tersebut yakin era duopoli Guardiola Klopp di Premier League bisa diakhiri. Erik ten Hag baru-baru ini memberikan gambaran seperti apa Manchester United akan bermain di musim depan. Dia menyebut bahwa dia ingin timnya bermain seperti halnya Ajax di musim depan. Banyak yang bertanya-tanya seperti apa Manchester United akan bermain, karena gaya bermain Ten Hag tergolong cukup berbeda dengan manajer-manajer United yang terdahulu. Saya mengagumi mereka, Manchester City dan Liverpool, ujar Ten Hag dalam konversi pers saat diperkenalkan secara resmi sebagai manajer United. Keduanya memainkan sepak bola yang luar biasa, tetapi Anda akan selalu melihat sebuah era berakhir. Saya sudah pernah bertemu pelatih-pelatih besar dan tim-tim besar di Premier League, dan saya tahu bagaimana menanganinya. Tetapi jelas Premier League adalah liga terbesar di dunia, dan saya menantikan bertarung dengan mereka, ungkap Erik ten Hag seperti dilansir dari Mirror. Pencapaian terbaik Manchester United dalam 5 musim terakhir adalah 2 kali finish sebagai runner-up pada 2017-2018 dan 2020-2021. Sementara pada musim ini Setan Merah finish ke-6 dengan mengumpulkan 58 poin. Fred akui musim ini Manchester United bapuk, siap bangkit di musim depan. Gelandang Manchester United, Fred, mengakui bahwa performa timnya di sepanjang musim ini jauh dari kata bagus. Dia pun menegaskan ambisinya untuk bangkit di musim depan. Manchester United mengakhiri Premier League musim ini dengan kekalahan 0-1 dari Crystal Palace. Fred yang menjadi andalan di lini tengah Manchester United dengan 36 penampilan di semua kompetisi pun mengakui bahwa musim timnya berjalan cukup buruk. Itu jauh dari musim yang kami rencanakan di awal. Kami tidak dapat mencapai tujuan kami dan kami sepenuhnya menyadarinya, tulis dari Fred di akun Twitter pribadinya. Mari istirahat sejenak untuk mengisi ulang baterai dan kembali lebih lapar untuk yang berikutnya. Manchester United adalah tim besar dan kami harus berada di tempat yang tepat sesegera mungkin. Terima kasih kepada para penggemar atas semua dukungannya. Itu akan selalu untuk kalian, ungkap Fred menambahkan.